Di sini saya akan menjelaskan apa itu atmosfer. Jadi atmosfer itu berasal dari kata atmos yang berarti uap atau udara, dan sapphira yang berarti lapisan. Dari asal kata tersebut tuh kita bisa ngartiin sebagai selubung gas atau lapisan udara yang menyelubungi bumi. Lapisan udara yang menyelubungi bumi ini terdiri dari beberapa lapisan, yaitu ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer atau ionosfer, dan eksosfer. Lapisan kedua ada yang namanya lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer ini merupakan lapisan kedua yang melindungi dari cahaya atau sinar ultraviolet yang berlebihan. Dan di dalamnya ini terdapat perbatasan yang namanya stratopause atau perbatasan antara troposfer dan stratosfer. Jadi atmosfer itu terbagi menjadi beberapa lapisan. Yang pertama adalah lapisan troposfer. Lapisan troposfer adalah lapisan yang paling dekat dengan permukaan bumi dan merupakan lapisan yang paling tipis. Nah, jadi lapisan troposfer itu juga merupakan tempat terjadinya fenomena iklim seperti angin, hujan, petir, pelangi, dan lain-lain. Lapisan yang keempat itu namanya adalah termosfer. Lapisan ini merupakan tempat terjadinya ionisasi yang menyebabkan lapisan ini merupakan lapisan yang panas atau disebut dengan hot layer. Nah, dan juga terdapat udara yang sangat tipis di dalamnya. Lapisan terakhir yaitu adalah lapisan eksosfer. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling atas dan paling luar dari permukaan bumi. Lapisan ini terdapat gaya gravitasi yang sangat kecil dan juga merupakan lapisan perbatasan antara permukaan bumi dan juga luar angkasa. Lapisan ketiga yaitu namanya mesosfer. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling tengah dan lapisan ini berfungsi untuk melindungi bumi dari hujan meteor. Lapisan ini juga merupakan lapisan yang sangat panas. Nah, ini dimulai dari matahari. Matahari memancarkan panas matahari yang dilapisi oleh ion panas matahari yang dipancarkan ke seluruh galaksi. Ion panas matahari ini disebut dengan solar wind. Solar wind juga memancar ke bumi. Nah, solar wind ini awalnya bertemu dengan area magnetik bumi. Area magnetik bumi ini disebut dengan magnetosfer yang bertugas untuk memantulkan sinar matahari tersebut. Sebagian besar dipantulkan keluar lagi, tetapi ada sebagian juga yang masuk ke dalam bumi. Jadi fenomena aurora ini terjadi di dalam bumi, di area di dalam atmosfer bumi yang berada di lapisan ionosfer bumi yang jaraknya 97 sampai 1000 km. Cahaya yang menari-nari di langit kerap kali ditemukan di wilayah kutub dan sekitar wilayah kutub utara dan kutub selatan. Fenomena aurora disebut sebagai cahaya kutub. Mengutip dari laman resmi NASA, Specs please NASA.gov, aurora terjadi ketika badai matahari datang ke arah bumi. Sebagian energi dan partikel kecil dapat melakukan perjalanan ke garis medan magnet di kutub utara dan kutub selatan ke atmosfer bumi. Partikel-partikel ini terlempar dengan kecepatan lebih dari 500 mil per detik dan terhisap oleh medan magnet bumi di sekitar kutub utara dan selatan. Partikel berinteraksi dengan gas di atmosfer bumi yang menghasilkan cahaya.
Warna hijau berasal dari oksigen. Oksigen terkadang mengeluarkan cahaya berwarna merah. Hidrogen menghasilkan sinar berwarna biru dan ungu. Hai semuanya, pernahkah kalian melihat aurora pada kartun atau gambar di internet? Mengapa itu bisa terjadi? Sebelum itu, perkenalkan saya Syariza dari Sekolah Permata Insani, kelas 12 IPA 1. Singkatnya, aurora itu bisa terjadi karena adanya partikel bermuatan dari matahari yang menuju ke bumi. Partikel ini berasal dari bagian luar matahari yang disebut korona, yang meledak keluar matahari akibat panasnya bagian matahari itu, dan mengumpul menjadi sebuah angin surya atau solar wind. Solar wind berisi atas proton dan elektron. Mereka menuju ke bumi. Saat sampai ke bumi, angin solar atau solar wind dihentikan oleh magnetosfer pada bumi, sehingga dia tidak bisa melewati bumi. Akan tetapi, ada angin solar yang lebih besar energinya, sehingga mampu melewati magnetosfer yang ada di bumi. Ketika angin surya melewati magnetosfer, partikel-partikel yang ada di dalamnya pun terurai, dan uraian-uraian itu ditarik oleh magnet dari bumi sendiri, sehingga akan masuk ke dalam ke bumi. Partikel-partikel ini bertemu dengan unsur yang ada di bumi, contohnya oksigen dan nitrogen. Hal ini menyebabkan partikelnya menguraikan sebuah cahaya dan memiliki warna. Biasanya, aurora akan terjadi pada daerah kutub, di kutub utara maupun kutub selatan. Karena di daerah tersebut, medan magnet pada bumi itu akan semakin besar, sehingga aurora-aurora ini dapat muncul. Sekian dari penjelasan atas mengapa bisa terjadinya sebuah fenomena alam di bumi, yaitu aurora. Kalau kalian suka video ini, klik tombol like di bawah. Kalau kalian tidak suka, klik saja tombol dislike dan subscribe.